Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selamat pagi teman-teman WMN Channel dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Dan pada pagi hari ini sedikit kita berbincang mengenai adab tentang belajar. Insya Allah di hari yang berbahagia ini saya akan mencoba memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini dan apa yang disampaikan di sini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi diri kita semua untuk menjalani kehidupan sehari-hari khususnya dalam aktivitas belajar. Baik Pak, pertanyaan yang pertama Pak. Boleh. Apa nih Pak yang dimaksud dengan akhlak? Oh, akhlak ya. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak gitu? Akhlak itu kan satu kata yang tidak asing dalam diri kita, dalam telinga kita sehari-hari. Namun apakah kita mengetahui apa itu akhlak itu? Seringkali akhlak itu diterjemahkan dengan kata tingkah laku dan perbuatan yang baik-baik saja. Di sini saya akan coba memberi jawaban mengenai apa itu akhlak. Akhlak itu sebenarnya adalah keadaan jiwa yang mantap yang ada di dalam diri setiap orang yang mendorong seseorang itu melakukan satu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Dan tentunya akhlak itu harus dilakukan dengan terus-menerus kesinambungan atau dalam bahasa sehari-harinya pembiasaan. Karena kalau hanya dilakukan satu kali saja atau beberapa kali saja atau sering-sering, dia tidak dapat dikatakan akhlak. Nah, itulah akhlak itu. Contohnya begini. Salat. Akhlak di dalam solat adalah gitu kan, kita itu melaksanakan solat terus menerus di setiap waktunya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah kita harus solat seperti yang dilakukan kebanyakan kita. Mungkin di sini contohnya seperti ini. Ketika kita sedang belajar di kelas, azan berkumandang, Allahu Akbar gitu. Terus sebahagian dari kita berpikir masih azan kok. Azannya terus, sudah mau selesai. Bentar lagi aja lah. Kan setelah azan ada qomatnya. Begitu qomat sudah terdengar, kita juga masih berpikir, ikut yang masbuk aja lah. Akhirnya solat kita itu telat. Nah yang demikian itu, sahabat semua, akhlak di dalam melaksanakan solatnya tidak baik. Jadi yang baik itu adalah begitu terdengar azan berkumandang Allahu Akbar, langsung kita bersegera untuk menunaikan sholat itu. Kegiatan itu, aktivitas itulah yang harus kita lakukan terus-menerus, membiasakan diri kita. Sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berpikir lain-lain dalam melaksanakan sholat itu. Begitu juga dalam belajar tentunya. Kira-kira seperti itu akhlak itu. Baik Pak, kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana adab belajar di dalam Islam? Mengenai adab belajar di dalam Islam itu, yang namanya adab atau akhlak itu tentunya harus kita lakukan dengan baik gitu ya. Saya sedikit menyinggung tentang pekerjaan dan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan bergantung pada niatnya. Begitu juga belajar itu. Kenapa harus dimulai dengan niat? Yang pertama kita mulai dengan niat. Karena setiap pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan itu, jika diawali dengan niat, satu jawabannya ibadah. Jadi begitu teman-teman semuanya mau belajar dan menanamkan niat, sengaja aku mau belajar ini pada pagi hari ini. Sepanjang niat itu diucapkan hingga selesai aktivitas belajar, sahabat semua itu sedang beribadah. Tapi jika sahabat semua ingin belajar tanpa berniat,
Maka sepanjang kegiatan belajar itu sahabat hanya belajar saja, bukan beribadah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama sekali itu kita mulai dengan niat. Yang kedua, jika kita mahasiswa atau mahasiswi teman-teman itu mempersiapkan diri itu. Pertanyaannya sekarang begini itu. Jika sahabat semua mahasiswa, pernahkah kalian ini mempersiapkan diri kalian untuk benar-benar mau belajar? Itu yang kedua itu. Yang ketiga, meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk belajar itu. Itu yang tak bisa dilakukan bagi kebanyakan orang. Dalam artian begini, kita masuk kuliah itu jam 09.00 misal, sampai 09.50 itu. Sudah tahunya kita itu kuliah kita itu jam segitu itu, waktu belajar itu jam segitu. Maka harus kita siapkan diri kita di rentang jam itu untuk belajar. Kita sediakan waktu kita di rentang jam itu untuk belajar. Jangan pula di saat belajar itu ada aktivitas lain. Contohnya kita chatan dengan lain-lain itu. Kemudian kalau menggunakan aplikasi Zoom, kita matikan kameranya, terus kita ngerjain yang ini dan yang itu. Jika demikian yang terjadi, sahabat semua itu sebenarnya tidak sedang belajar. Kalau bahasa agamanya, memasukkan yang sunnah ke dalam yang wajib, itu tak baik gitu. Itu yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat, membaca doa belajar itu. Setelah kita berniat, persiapkan diri kita, maka berdoalah kita itu. Membaca doa belajar untuk mendapatkan keberkahan yang lebih dari belajar itu. Itu yang harus dilakukan. Yang kelima, mengikuti arahan dan instruksi dari orang yang mengajar kita itu, guru, dosen atau lain sebagainya. Contohnya begini gitu kan. Selamat pagi sahabat semua, kawan-kawan semua, silahkan masuk ke dalam kelas ini dengan mengucapkan salam. Maka kawan-kawan harus masuk ke dalam kelas itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Kan begitu. Itu. Kemudian lagi guru atau dosen itu mengucapkan. Setelah itu kalian hanya boleh menjawab pesan-pesan yang masuk itu dengan terlebih dahulu membacanya, sehingga tidak ada jawaban lain yang mungkin tidak penting di situ. Itu penting untuk dilakukan itu. Karena kebiasaan kita tuh seperti ini gitu kan. Dosen mengasih arahan ketika belajar online itu, masuk semua kawan-kawan, ucapkan salam itu di jam 9 itu tadi itu. Tapi pada jam 9.20 masih ada di antara kita itu yang masuk dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Padahal sudah dimulai belajar itu. Itu kan kita tidak benar-benar menyiapkan diri kita, waktu kita untuk belajar itu. Di situ yang keliru itu. Yang keenam, ada serius, fokus dan konsisten itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Pernah nggak sih kita serius untuk belajar itu? Walaupun kita sedang belajar online atau daring itu, pernah nggak kita merasa? Itu yang harus kita lakukan. Karena kebanyakan yang kita ketahui seperti ini ya teman-teman itu. Ketika kita belajar online, kita itu capek lihat layar HP itu. Capek menggeser-geser layar itu untuk melihat pesan yang masuk kalau dari grup WA itu. Sehingga menjadikan kita tidak serius. Yang ketujuh, seperti yang saya singgung di awal tadi, tidaklah kita melakukan aktivitas lain saat belajar itu. Jadi begitu sedang belajar, ya kita belajar sajalah. Jangan lagi menerima telepon atau WA-an dengan yang lain, Facebookan, chattingan, dan lain sebagainya itu. Hal-hal yang demikian itu tidak akan mendapatkan keberkahan ketika melaksanakan belajar itu. Yang kedelapan, tidak mengabaikan dan meninggalkan kelas. Tapi tidak sahabat Women Channel ya, mungkin ada di luar sana begitu mulai perkuliahan atau belajar menggunakan media WhatsApp, WAG itu, atau menggunakan portal belajar itu, begitu sudah masuk jam belajar kita klik absen, hadir.
Begitu kita sudah hadir situ, maka tinggalkan saja HP-nya di bawah bantal atau bawah tilam itu. Kita pergi itu. Karena tidak ada ketentuan dan syarat khusus itu. Di akhir pelajaran kita harus absen kembali. Kan nggak ada tuh. Yang penting kita itu absen di situ, dan ketika ujian akhir semester kita dapat nilai A itu kan. Ampun dah, kan kira-kira kayak gitu. Saya kira itu teman-teman, adab-adab dalam belajar itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sehingga menjadi satu kebiasaan. Itu. Nah ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Apa sih Pak sebenarnya tujuan belajar itu Pak? Tujuan belajar ya. Tujuan belajar yang sederhana seperti ini. Banyak teman-teman mungkin berpikir bahwa tujuan belajar itu untuk jadi pintar gitu kan, untuk jadi pintar, untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak gitu. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas gitu. Maklumlah, di tengah-tengah aktivitas kuliah yang kita harus bayar, kita harus benar itu. Tujuan belajar untuk menjadi pintar, mendapatkan ilmu, itu benar itu. Tapi ada yang lebih benar sebenarnya di dalam Islam. Apa sih tujuan belajar itu? Tujuan belajar itu adalah untuk menemui sang pemilik ilmu itu sendiri itu. Siapa sih yang memiliki ilmu itu? Allah. Di mana sih ilmu itu? Ada pada Allah itu. Jadi belajar itu untuk menemui Allah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Itu yang benar itu. Sebab itu kita harus serius di situ. Kan begitu. Kemudian ada yang lain menyinggung seperti ini. Mana lebih penting ilmu daripada adab katanya, atau akhlak gitu. Kedua-duanya penting itu, sahabat Women Channel. Tapi tidak boleh pula lebih tinggi ilmu dari akhlak. Harus lebih tinggi akhlak dari ilmu itu. Kenapa? Karena banyak orang berilmu, kurang baik akhlaknya. Tapi jika baik akhlaknya, sudah barang tentu dia baik ilmunya. Itu yang penting seperti itu. Kemudian sahabat Women Channel, saya selalu bertanya begini kepada mahasiswa di awal pertemuan. Kawan-kawan sekalian, apa sih tujuan kalian masuk ke kampus Marhamah UMNAW gitu kan? Saya tanya kepada kawan-kawan itu. Maka mahasiswa itu rata-rata menjawab untuk menimba ilmu katanya. Wah, mantap juga itu kan, menimba ilmu. Jika jawaban itu untuk menimba ilmu, pertanyaannya apakah ilmu itu air di dalam sumur sana? Kan kira-kira begitu yang harus ditimba itu. Kemudian bagi kita yang menjawab untuk menimba ilmu itu, apakah kita tahu maksud menimba ilmu itu? Kan belum tentu itu. Tapi saya hanya memberikan keterangan seperti ini. Jika sahabat semua belajar itu tujuannya, atau masuk ke kampus Marhamah UMNAW untuk menimba ilmu itu, kalian semua harus tanamkan filosofis timba dan sumur. Seperti apa itu? Ya, kira-kira seperti ini. Tidak akan pernah mungkin sumur mendatangi timba. Timbanya itu sahabat semua. Sumurnya itulah guru atau dosen itu. Dan kalian harus mendekat kepada guru atau dosen itu dengan adab itu tadi itu. Dengan keseriusan dan kesungguhan. Sehingga kalian benar-benar mendapatkan ilmu sesuai dengan jawaban kalian itu, menimba ilmu. Kenapa harus seperti itu? Gitu, kira-kira seperti ini. Sahabat satu orang megang timba. Ini sumurnya ini ada airnya ini. Udah disediakan sama teman-teman. Datang seorang bawa timba, langsung ditimbanya. Dia serius menimbanya. Dia pergunakan waktunya. Dia sediakan dirinya untuk menimba. Yang satu lagi tadi bawa timba, tapi belum sampai ke sumur dia berhenti dulu lah sini gitu kan. Belok lagi ke sini, mukul-mukul timbanya itu tadi, bergendang-gendang, bernyanyi-nyanyi itu. Pertanyaannya, mana lebih banyak dapat air, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama sahabat semua. Itu yang harus dilakukan dengan kebiasaan itu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir ini kan. Yang terakhir saya sedikit menambahkan.
untuk menjadi motivasi kita dalam belajar. Tentunya sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu kan banyak-banyaklah mengingat kedua orang tua itu. Banyak-banyak mengingat orang tua. Begitu kalian pergi dari rumah untuk berangkat menimba ilmu itu tadi ke kampus Marhamah UMNAW, kalian ingat orang tua kalian itu. Bismillah, langkahkan kaki. Tanamkan dalam pikiran kalian itu bahwasanya ada dua orang yang senantiasa menunggu dalam lelah dan letih, berpanas-panasan, hujan, peluh keringat dan air mata, hanya untuk menunggu selembar undangan 4 tahun kemudian, sehingga dia bisa berada dengan kalian bersama dalam prosesi wisuda. Jika kalian tidak pernah mau berpikir seperti itu, maka mungkin semangat kalian itu susah untuk tumbuh. Kenapa harus saya ingatkan kedua orang tua? Karena memang orang tua yang senantiasa menunggu kalian itu, mengharapkan kalian. Itu juga sebabnya mengapa di beberapa universitas pada acara atau prosesi wisuda, rektor menyanyikan lagu untuk menyambut orang tua. Termasuklah rektor kita di kampus Marhamah UMNAW ini menyumbangkan suara emasnya untuk menyapa orang tua dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan wisuda. Kira-kira itu mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Tidak banyak, walau sedikit, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada UMN Channel telah mengundang saya kembali, karena pada hari ini kali kedua saya berada di sini. Kalau ada waktu, mungkin kita akan bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan ada waktu sih. Seperti kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, maka silakanlah gali sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.